Mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat di Injil Lukas. Masih di pasal 1. Sekarang ayat 57 sampai 66. Judul perikopnya kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Puji Tuhan. Di perikop ini yang berjudul kelahiran Yohanes Pembaptis, menceritakan kisah dari kelahiran Yohanes Pembaptis sampai diberi nama oleh Elisabet dan Sakaria, di mana pasangan suami istri ini memberikan nama berdasarkan apa yang menjadi petunjuk malaikat Gabriel ketika menemui Sakaria. Dan ini membuat heran tetangga mereka. Karena apa? Menurut tradisi mereka, anak-anak itu dikasih nama menurut keturunan mereka atau orang tua mereka. Dan waktu itu sanak saudara mereka berinisiatif untuk memberi nama yang sama dengan bapaknya, yaitu Sakaria. Tetapi Elisabet mengatakan, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Heran saudara-saudara mereka dan tetangga-tetangga mereka, karena sanak saudara Elisabet dan Sakaria itu tidak ada yang bernama Yohanes. Ini kata mereka sendiri. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Kemudian mereka berinisiatif untuk bertanya kepada Sakaria yang saat itu bisu ya, belum berbicara. Bertanya nama apa yang hendak diberikan Sakaria kepada anaknya itu. Kemudian Sakaria meminta batu tulis ya. Lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Puji Tuhan. Sakaria mengikuti petunjuk dari malaikat Gabriel, utusan dari Tuhan. Dan mereka pun heran semuanya. Heran karena
kedua pasangan istri ini memberikan nama yang bahkan tidak ada terdapat nama itu di antara saudara mereka, tapi mereka memberi nama itu. Dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Puji Tuhan. Perkataan malaikat Gabriel terpenuhi di sini bahwa Zakaria akan berbicara setelah tergenapi semua apa yang dikatakan malaikat Gabriel, bahwa Zakaria yang saat itu lanjut umurnya dan Elisabeth yang dikatakan mandul bisa mempunyai anak. Dan seketika itu juga Zakaria berbicara. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Orang-orang yang ada di sekitar mereka itu sudah tahu bahwa Yohanes itu disertai Tuhan. Makanya saat itu ya Herodes dan pimpinan-pimpinan saat itu kalau berurusan sama Yohanes waktu itu juga ini ya, mereka juga berpikir juga, karena kalau mereka memenjarakan Yohanes Pembaptis tanpa alasan, orang-orang saat itu percaya Yohanes Pembaptis itu nabi. Ini dasarnya, awal mulanya ini peristiwa dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Saat Zakaria selesai menuliskan namanya adalah Yohanes, terbukalah mulut Zakaria, dan itu membuat orang-orang heran, merenungkannya dan berkata. Jadi setelah orang-orang mendengar perkataan dari Zakaria ya, bagaimana Zakaria berkata-kata dan memuji Tuhan saat lidahnya terikat bisa berbicara, orang-orang yang mendengarnya heran dan merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Tanda-tandanya itu begitu nyata di depan orang-orang. Zakaria yang keluar dari bait Allah bisu, ketika anak itu lahir langsung berbicara. Itu tanda-tanda yang nyata yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Ini benar-benar memberikan kita ini ya, pengajaran bagaimana Lukas itu mengajar Theophilus dengan sungguh-sungguh. Peristiwa demi peristiwa dia tulis yang mengawali. Jadi diawali dari lahirnya seseorang yang sudah dinubuatkan sejak kitab perjanjian lama, yaitu Yohanes, untuk membuka jalannya Tuhan yang nantinya akan membaptis Tuhan Yesus. Dan ini peristiwanya ditulis satu persatu. Bagaimana kita bayangkan Lukas yang saat itu mengiring para rasul lainnya mendengar banyak cerita dari berbagai pihak, sehingga bisa mengatakan ini benar adanya dengan sungguh-sungguh dan seksama. Lukas menulis semua kisah Tuhan Yesus untuk mengajar Theophilus yang saat itu masih baru ya, jemaat baru berpindah keyakinan atau baru saja percaya Tuhan Yesus. Amin ya. Ini benar-benar mengajarkan kita apa yang dilakukan Lukas untuk mengajar Theophilus, itu benar-benar mengajar kita bagaimana mengajar orang lain nanti. Contohlah Lukas salah satunya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun
seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Amin ya. Amin, puji Tuhan.